ちょっと手が触ったらちょっと冷たいから手袋あげます。その後、女性は駆けつけた警察に保護され、 diberi penghargaan oleh polisi ya. Yo guys, kabar baik datang dari negeri Sakura. Setelah belum lama ini, 5 Sri Kandi Indonesia mendapat apresiasi dari polisi, media, dan warga Jepang setelah melakukan aksi menyelamatkan satu nyawa wanita lanjut usia. Jadi ceritanya di tengah hamparan ladang pertanian kota Kumamoto, sebuah kisah luar biasa tentang kemanusiaan baru saja terukir. Bukan tentang pencapaian teknologi atau produktivitas kerja, melainkan tentang ketulusan hati 5 orang perempuan muda asal Indonesia yang sedang meniti karir sebagai peserta magang teknis. Mereka adalah Nira Nurmarisa, Puji Atun, dan 3 rekan lainnya yang membuktikan bahwa empati tidak mengenal batasan kewarganegaraan maupun bahasa. Peristiwa ini bermula pada suatu sore yang biasa di pertengahan Januari. Kelima pemagang ini sedang dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan jam kerja mereka di ladang. Dengan bersepeda menyusuri jalanan kota yang tenang, suasana seketika berubah saat telinga mereka menangkap suara lirih yang meminta pertolongan. Dengan sisa tenaga setelah bekerja seharian, mereka segera menghentikan laju sepeda dan mencari sumber suara tersebut. Di sebuah saluran irigasi beton dengan kedalaman sekitar 1 meter, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. Seorang nenek berusia 80-an tahun tampak tergeletak tak berdaya di dasar saluran yang dingin. Diketahui kemudian bahwa lansia tersebut telah terjatuh dan terjebak di sana selama lebih dari 2 jam tanpa ada seorang pun yang menyadari keberadaannya. Kondisinya sangat lemah, gemetar menahan dingin dan mengalami luka memar pada bagian kaki. Tanpa membuang waktu, kelima perempuan Indonesia ini segera menyusun rencana penyelamatan. Meski terkendala kemampuan bahasa Jepang yang terbatas untuk situasi darurat, mereka tidak membiarkan keraguan menghalangi aksi mereka. Dengan kerjasama tim yang sigap, mereka saling bahu-membahu menarik tubuh nenek tersebut dari dasar saluran air. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Nira Nurmarisa melihat tangan sang nenek yang membiru karena kedinginan. Tanpa ragu, ia melepaskan sarung tangannya dan memakaikannya ke tangan lansia tersebut untuk memberikan kehangatan. Setelah evakuasi berhasil, mereka segera menghubungi rekan yang lebih fasih berbahasa Jepang untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Aksi sigap ini tidak lewat begitu saja dari perhatian otoritas setempat. Markas Kepolisian Kumamoto Minami memberikan penghargaan resmi berupa piagam apresiasi kepada kelima pemagang tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan mereka sangat krusial. Jika terlambat ditemukan sedikit saja, nyawa sang nenek mungkin tidak tertolong akibat hipotermia. Kesejukannya dingin. 帰る時にこのおばあちゃんにいるこの中に助けて助けてだってこうください。今月15日、農業技能実習生として働くプジアテュンさんたち3人は熊本市西区の仕事場から自転車で宿舎へ帰る途中、助けを求める女性の声に気づきました。おばあちゃんにおばあちゃん家はどこですか？怪我はありますか？高齢の女性が深さおよそ1メートルの水路に転落しているのを発見。女性は80代で散歩中に水路に転落し、足を打撲していました。自力では水路から出ることができず、女性は2時間以上水路に取り残されていたとみられています。プジさんたちは言葉はわからないものの力を合わせて女性を水路から引き上げ、日本語がわかる同僚のミランダ・マリサさんに助けを借りて警察に通報しました。ちょっと手が触ったらちょっと冷たいから手袋あげます。その後、女性は駆けつけた警察に保護され、 diberi penghargaan oleh 念のため polisi 病院に運ばれ ya. たということです。 Masya Allah. 熊本南警察署は5人の行動が女性の命を救ったとして感謝状を送りました。 Karena udah menyelamatin 緊張だけど nenek itu tadi. 嬉しかったです。警察は発見が遅れれば命に関わる事態になっていたかもしれず、言葉の壁を越えて通報につなげてくれたことに感謝したいと話しています。 困ったことがあったら私たちは助けてあげなければなりません。 Jika ada orang yang sedang sulit harus ditolong gitu. Kisah ini menjadi buah bibir di Jepang dan artikelnya viral di media sosial Twitter.
Mereka tidak hanya menyelamatkan satu nyawa menjalang, tetapi juga mengangkat citra pekerja migran Indonesia di mata masyarakat negeri Sakura. Di balik piagam penghargaan yang mereka terima, ada pesan kuat yang disampaikan bahwa bangsa Indonesia membawa nilai luhur tolong-menolong kemanapun mereka pergi. Bagi kelima perempuan ini, apa yang mereka lakukan bukanlah untuk mencari ketenaran. Dengan rendah hati, mereka menyatakan bahwa menolong sesama adalah kewajiban yang sudah mendarah daging dalam budaya mereka. Peristiwa di Kumamoto ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pahlawan sejati seringkali muncul dari orang-orang biasa yang memilih untuk tidak berpaling saat melihat sesamanya dalam kesulitan. Dan seperti ini komentar-komentar warga Jepang di Twitter setelah mengetahui kejadian heroik 5 Sri Kandi Indonesia dalam upaya menyelamatkan nyawa wanita lanjut usia. Jepang memiliki salah satu tingkat partisipasi sukarelawan terendah di dunia. Setelah melakukan riset, saya menemukan bahwa Indonesia adalah negara yang bagus lah ya. Peserta mereka menyebutkannya tidak mengerti bahasa, itu bukan soalnya ya. Terima kasih orang Indonesia, orang baik, katakan. Saya makna sebenar iaitu tak perlu mempedulikan apakah Anda orang Jepang atau orang asing, tapi memiliki martabat sebagai manusia. Itu sepatutnya ada untuk kita semua manusia kan. Ini mengesankan, saya senang bahawa baik orang yang membantu maupun orang yang dibantu sama-sama selamat. Alhamdulillah. Orang asing lebih hormat daripada politisi yang namanya berawalan HKO atau tak. Kok gitu? Ini ada isu politik kan. Mereka adalah orang yang sangat berani. Ini pujian ya, tinggal di negara asing, tak mengerti bahasa tapi tetap membantu sedaya upaya. Terima kasih orang Indonesia yang mudah nolong. Masya Allah. Kita nak membantu orang yang dalam kesulitan, tak perlu kita tahu bahasanya. Itu bukan ya bantu aja lah kan. Akhir ini aku merasa agak emosional, jadi aku berfikir anak-anak ini udah berusaha keras untuk hidup dan aku menangis. Masya Allah. Mereka orang-orang yang baik, saya harap mereka memperlakukan para peserta magang teknis ini dengan baik. Itu pesanan orang-orang Jepang di Twitter. Saya telah meminta maaf kerana dah menyakiti anda dengan menyebarkan rumor yang tak masuk akal, padahal ada begitu banyak orang baik di luar sana. Terima kasih. Ada stigma apa itu? Terima kasih. Ini penghargaan orang warga Jepang kepada anak-anak. Ini memiliki aura indah yang bisa anda lihat langsung, katanya. Tulus, polos, jujur. Nah, itu tadi kita lihat 5 orang Indonesia yang mendapat pujian langsung dari polisi dan mendapat sorotan media dan penghargaan dari bukan hanya polisi, daripada warga lokal juga melalui komentar-komentar mereka di Twitter yang untuk us adalah sesuatu yang sangat harus dibanggakan sebab mereka itu berada di luar negara, bukan di Indonesia tapi di Jepang. Padahal mereka itu boleh aja pulang ke rumah kan, tapi mereka itu cari tahu dari mana datang suara. Rupanya ada seorang nenek lansia yang udah umur 80 lebih lah jatuh ke dalam pembentungan gitu kan, yang nggak bisa bangun atau apa, udah luka atau sebagainya, kedinginan 2 jam nggak ada yang datang bantu. Masya Allah, itu kan jalan besar, ngapain nggak ada orang. Tapi itulah nilai empati orang-orang Jepang, katanya itu sangat rendah berbanding dengan orang negara-negara lain gitulah ya. Tapi alhamdulillah ketemu sama 5 orang Indonesia ini, peserta magang teknis ya yang berhikmah di Jepang, dan dibantu sedaya upaya. Mereka itu juga nggak tahu bahasa atau apa aja, nggak tahu apa yang ngomongin oleh nenek itu, tapi tetap dibantu dan alhamdulillah selamat dapat penghargaan. Dan inilah nilai-nilai murni yang dibawa oleh para TKI Indonesia yang masih membawa inilah nilai-nilai murni yang biasa dibawa oleh orang-orang Nusantara, biasanya orang Indonesia yang kalau bekerja kemanapun, ke ujung dunia sekalipun, soal kemanusiaan itu adalah basic harus kita ada dalam diri. Kalau kita melihat orang yang lagi kesulitan, pasti kita akan membantu tanpa mikir apakah ini beda negara dari kita, beda bahasanya, beda budayanya, nggak usah kita bantu. Tidak seperti itu, tapi mereka melihat melalui nilai
kemanusiaan. Bayangin aja kalau terlewat kata polisi tadi, mungkin akan mengorbankan nyawa nenek tadi. Masya Allah, penghargaan yang luar biasa. Ini harus dicontohi walau di mana juga berada, ujung dunia sekalipun, bawa sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi, bikin bangga loh. Oke, kalau menurut teman-teman As kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.